Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Ilsa Francisca Kurnia Septi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama itu pengertian limit fungsi. Limit fungsi f(x) adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi f(x) jika x mendekati suatu nilai tertentu. Misal, untuk x mendekati A, maka f(x) mendekati L. Dengan rumus, limit f(x) di mana x mendekati A itu sama dengan L. Nah, tanda itu merupakan dibaca x mendekati A. Kemudian ini merupakan fungsi. Maka bacanya limit fungsi dengan x mendekati A sama dengan L. L itu merupakan nilai limitnya. Nah, untuk lebih jelas maka kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama ada limit 3x dikurang 1 di mana x itu mendekati 2. Kemudian contoh yang kedua itu limit x kuadrat ditambah 2x tambah 1 di mana x itu mendekati 0. Kemudian limit ax kuadrat ditambah 4x di mana a itu mendekati 0. Kemudian limit x kuadrat dikurang 4 dibagi x pangkat 3 ditambah 1 di mana x mendekati 2. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan. Maka limit x mendekati 2, 3x dikurang 1 sama dengan, x-nya ini kita ganti dengan 2. Maka 3 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian limit x kuadrat ditambah 2x tambah 1, di mana x mendekati 0, maka x-nya diganti dengan 0. Maka 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian limit ax kuadrat ditambah 4x di mana A mendekati 0. Nah, di sini kalian perhatikan, yang di sini yang diminta A bukan X, maka A-nya yang kita ganti dengan 0. Maka 0 X kuadrat ditambah 4X sama dengan 4X. Kemudian limit X kuadrat dikurang 4 per X pangkat 3 tambah 1. Di mana X mendekati 2. Maka ganti X-nya dengan 2. Maka 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0 per 9. Maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk menentukan limit fungsi aljabar. Untuk menentukan limit fungsi aljabar, limit f(x) di mana x mendekati A, substitusikan nilai x sama dengan A ke persamaan fx. Maka, jika hasilnya berbentuk tentu, itulah nilai limitnya. Nah, jika hasilnya bentuk tak tentu atau 0 per 0, atau misalnya 9 dibagi 0, atau 1 bagi 0, 1 per 0, maka itu harus diuraikan terlebih dahulu. Nah, maka cara menguraikan fx-nya, yaitu yang pertama ada dengan faktorisasi. Kemudian yang kedua ada dikalikan sekawan jika ada bentuk akar. Ingat, dikalikan sekawan itu jika ada bentuk akar. Kemudian yang ketiga ada dalil L Pitagoras. Jika, ada lagi jika jika limit f(x) dibagi gx di mana x mendekati A itu sama dengan 0 per 0 dan limit f aksen x
per G aksen X, di mana X mendekati A itu terdefinisi. Maka, nah, limit Fx per Gx dengan X mendekati A sama dengan limit F aksen X per G aksen X, di mana X mendekati A. Nah, maka inilah yang harus kalian cari. Nah, ini merupakan turunan, F aksen ini merupakan turunan dari Fx, di mana A itu adalah konstanta. Nah, ini yang kita bahas tadi itu merupakan limit fungsi untuk X itu mendekati A. Maka perhatikan contoh ini dengan faktorisasi. Nah, hasil dari limit 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1 per 3x pangkat 2 dikurang x dikurang 2, di mana x itu mendekati 1. Nah, nih, maka kalau kita jabarkan, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, maka hasilnya itu adalah 0 per 0. Maka harus kita selesaikan dengan faktorisasi. Maka berikutlah penyelesaiannya. Nah, oleh karena hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka diselesaikan menggunakan faktorisasi. Kalian harus masih ingat kan, ini merupakan pelajaran kelas 2 tentang persamaan kuadrat. Maka kalian harus menggunakan bentuk faktorisasi. Nih, 2x kuadrat dikurang x dikurang 1, itu berapa faktorisasinya? Adalah 2x tambah 1 dikali x kurang 1. Kemudian 3x kuadrat dikurang x dikurang 2 berapa? 3x ditambah 2 dikali x dikurang 1. Nah, mengapa begini? Karena jika kita kalikan, maka hasilnya, nih misalnya 2x kali x berarti 2x kuadrat. Kemudian 2x kali min 1 berarti min 2x. Kemudian 1 dikali x berapa? 1x. Maka min 2x dikurang x berapa? Min X. Kemudian min 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Begitu juga di bawahnya. Nah, nih yang mana yang sama? Maka min 1 dikurang 1. Maka coret. Maka dapatlah hasilnya limit 2x tambah 1 per 3x tambah 2. Maka baru kita bisa masukkan x-nya sama dengan 1. Maka x-nya ganti dengan 1. Maka 2 dikali 1, 2. Kemudian 3 kali 1, 3. Dapatlah 2 tambah 1 hasilnya 3. 3 tambah 2 hasilnya 5. Maka hasilnya adalah 3 per 5. Kemudian contoh dikalikan sekawan jika bentuk akar. Nah nih, kalian perhatikan hasil dari limit x, hasil dari limit 9 dikurang x kuadrat per 4 dikurang akar dari x kuadrat ditambah, di mana x itu mendekati 3. Maka hasilnya berapa? Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, jika kita masukkan 3, maka hasilnya itu 0 per 0. Maka dia tidak tentu. Oleh karena hasilnya 0 per 0, maka diselesaikan menggunakan dengan sekawan atau dirasionalkan. Nah, ini kalian lihat, perhatikan nih. Nah, di bawahnya ini kan bentuk akar per akar. Maka kita kalikan sekawan. Nah, kalian harus ingat materi-materi sebelumnya di kelas bawah, kelas 1 atau kelas 2. Nih, kali sekawan. Kalau kali sekawan tuh bagaimana? Ini kan 4 min akar dari x kuadrat tambah 7. Maka hasilnya berapa? 9 dikurang x kuadrat per 4 dikurang akar dari x kuadrat tambah 7 itu kita kalikan dengan nih yang ini, tetapi yang kurang kita jadikan tambah. Misalkan di sini tambah, maka nanti di sininya kurang. Karena di sini kurang, maka di sini tambah. Maka dikali dengan 4 ditambah akar dari x kuadrat ditambah 7. Nih. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah yang ini.
9 dikurang X kuadrat dikali 4 ditambah akar dari X kuadrat tambah 7 per 16. 16 dapat dari mana nih? 4 kita kalikan 4 hasilnya 16. Kemudian 4 kita kalikan dengan akar dari X kuadrat tambah 7. Maka 4 akar dari X kuadrat tambah. Kemudian min akar X kuadrat tambah 7 dikali 4 berapa? Min 4 akar dari X kuadrat tambah 7. Nah, ini kalau akar dari X kuadrat tambah 7 kita kalikan dengan akar X kuadrat tambah 7, maka dia keluar dari akarnya. Maka dapat hasilnya 16. Kenapa tadi tidak? Karena min 4 akar dari X kuadrat tambah 7 ditambah dengan 4 akar dari X kuadrat tambah 7, maka hasilnya 0. Maka dapatlah di sini tadi jadilah 16 dikurang dalam kurung X kuadrat ditambah 7. Nah, nih. Ini 16, ini kan minus. Kita kalikan dengan plus, maka hasilnya plus. Berarti 16 kita kurangkan dengan 7, berapa hasilnya? 9. Maka dapat sini 9 dikurang X pangkat 2. Ini karena sama, maka kita bagi. Berarti hasilnya berapa nih? Bagi 9 dikurang X kuadrat, kita bagi dengan 9 dikurang X kuadrat, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1. Maka dapatlah 4 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 7. Maka baru kita masukkan 3-nya berapa? Nah, 4 ditambah 3 kuadrat ditambah 7. Berarti 9 kita tambah dengan 7 berapa hasilnya? 16. Akar dari 16 berapa? 4. Maka 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian contoh aturan dalil L Pitagoras atau dalil hospital. Dengan dalil L hospital, kita dapat menyelesaikan limit pembagian fungsi fx per gx yang tidak terdefinisi dengan menggunakan pembagian turunan fungsi fx dan gx. Dengan kata lain, jika fx sama dengan gx sama dengan 0 atau tidak terhingga, maka limit dari pembagian fungsi tersebut dapat diselesaikan dengan hasil bagi turunannya. Maka rumusnya berikut. Nah, kalian perhatikan rumusnya. Nah, rumus fungsi turunan fungsi aljabar. Nah, kalau rumus turunan fungsi pangkat, misalnya f x sama dengan x pangkat n, maka turunannya berapa? Turunannya berarti n. Nah, n-nya pindah ke depan, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1, maka dapatlah n x n dikurang 1. Kemudian rumus turunan hasil kali fungsi. Misal fx sama dengan ux kita kalikan dengan vx, maka turunannya berapa? U aksen, berarti turunan dari ux ini kita kalikan dengan fx, kemudian ditambah u kali turunan dari fx. Maka kemudian rumus turunan fungsi pembagian. Nah, nih. Kalau ux dibagi fx, maka turunan fx-nya berapa? U aksen f dikurang uf aksen per v kuadrat. Maaf, bukan f ya. U aksen v dikurang UV dikali V aksen per V kuadrat. Nah, kemudian rumus turunan pangkat dari fungsi. Nih, fx dalam kurung ux dipangkatkan dengan x. Maka turunannya sama dengan n di dalam kurung ux n dikurang 1 dikali turunan dari ux. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, hasil dari limit x kuadrat ditambah 3x kurang 8 per x kuadrat dikurang 3, di mana x itu mendekati 3 itu sama dengan, oleh karena hasilnya 0 per 0, nih 0 per 0 hasilnya, maka bisa diselesaikan dengan
aturan dalil el hospital. Nih. Ini kita turunkan, ini berapa turunannya nih? Kenapa 2x? Karena ini 2 kita kurangkan 1, maka pangkatnya jadi 1. 2-nya kita turunkan ke depan. Jadi berapa? 2x. Nih kenapa 3? Karena 3x pangkat 1. Nah, 1 dikurang 1, maka 0. Maka x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka dapatlah 3. Min 18-nya kenapa hilang? Karena konstanta. Kalau dia ini konstanta, maka kalau diturunkan jadi 0. Itu juga ini, begitu juga dengan ini. Ini kalau kita turunkan berapa nih? 2x nih dikurang 3. Maka dapatlah limit 2x tambah 3 per 2x kurang 3, di mana x itu mendekati 3. Maka kita masukkanlah 3-nya. 2 kita kalikan dengan 3, 6 tambah 3 berapa? 9. Kemudian 2 kali 3 berapa hasilnya? 6 dikurang 3 berapa? 3. Maka 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jika masih ada yang masih kurang dimengerti, silakan tanya langsung kepada Ibu via WA. Sekian dan terima kasih.